Halo Math Lovers, ketemu lagi nih sama kita kelompok 13. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang persegi dan persegi panjang. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk dengan tim presentasi. Ada Saudari Renanda Cahyaningrum, Saudari Meliana Elsie, Suster Dion, Saudari Rosalia Eka, dan Saudari Rita Kaskia. Berikut ini hasil wawancara kami dengan Ibu Hertati Wahyuningsi SPD SD, Guru Kelas SD Negeri 15 Pakucing 1, Kalimantan. Apa saja yang Ibu ajarkan kepada peserta didik tentang materi persegi dan persegi panjang? Pertama-tama Ibu akan bertanya kepada siswa Ibu tentang benda-benda yang ada di sekitarnya yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Setelah itu Ibu akan tanyakan kepada mereka bentuk persegi panjang itu memiliki sisi dan panjang itu ada berapa. Khusus untuk persegi berarti dia memiliki berapa sisi. Kalau persegi panjang berarti Ibu akan tanya ke siswa Ibu sisi lebar dan sisi panjangnya itu ada berapa. Kemudian yang berhadapan itu juga Ibu tanyakan. Kemudian Ibu tanyakan juga sudutnya. Sudut persegi ada berapa, persegi panjang ada berapa. Setelah mereka sebutkan nanti panjang, lebar, kemudian sudutnya, baru nanti Ibu arahkan ke mereka sifat-sifat dari persegi apa, sifat-sifat dari persegi panjang itu apa. Nah, diarahkan dari tanya jawab sama mereka tadi dalam bentuk kesimpulan. Jadi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sudah menyebutkan sifat-sifat persegi panjang maupun persegi itu. Kemudian secara otomatis mereka tahu sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang itu apa. Kesulitan apa yang paling banyak dialami oleh peserta didik terkait materi tersebut? Untuk materi yang berkaitan dengan persegi dan persegi panjang itu biasanya kesulitan siswa pada rumus perhitungan luas maupun keliling. Nah, biasanya guru akan mengarahkan siswa dulu prinsip yang paling mudah menghitung luas maupun keliling agar siswa pada saat mendapatkan soal dalam bentuk soal cerita, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama ada bentuk persegi. Apa sih bentuk persegi itu? Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Bangun ini disebut juga sebagai bujur sangkar. Yang kedua, bentuk persegi panjang. Apa sih bentuk persegi panjang itu? Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Persegi panjang merupakan turunan dari segi 4 atau persegi yang mempunyai ciri khusus, yakni 2 sisi sejajar sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Penerapan bangun datar persegi dan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menjumpai barang yang berbentuk persegi, contohnya seperti jam dinding, lap kacamata, kain lap, sapu tangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu untuk yang persegi panjang, biasanya kita menjumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti handuk, keset,
kertas HVS, karpet, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Sifat persegi yang pertama, memiliki 4 sisi berhadapan sejajar dan sama panjang. Pada persegi ABCD tersebut, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang yaitu sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi CD. Lalu, sisi DA sejajar dan sama panjang dengan sisi BC. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan membentuk sudut siku-siku. Sudutnya yaitu sudut A, B, C, dan sudut D. Lalu yang ketiga, memiliki diagonal yang sama panjang yaitu AC dan BD yang berpotongan di titik T. Lalu yang selanjutnya, diagonal saling membagi dua sama panjang, saling berpotongan dan tegak lurus. Yang pertama yaitu DT dan TB, lalu CT dan TA. Untuk yang selanjutnya, sifat persegi panjang. Yang pertama, mempunyai sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi-sisi persegi panjang ABCD yang berhadapan sejajar dan sama panjang tersebut yaitu sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi DC. Lalu sisi BC sejajar dan sama panjang dengan sisi DA. Yang selanjutnya, keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Yang pertama, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Lalu yang selanjutnya memiliki diagonal yang sama panjang yaitu NL dan MK yang berpotongan di titik O. Yang selanjutnya memiliki diagonal yang berpotongan membagi dua sama panjang yaitu NO dan OL, MO dan OK. Apakah kalian tahu bagaimana menghitung luas persegi dan persegi panjang? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Setiap persegi kecil dalam persegi besar tersebut adalah satu satuan. Maka dengan mudah kita bisa mengetahui luas persegi dengan menjumlah seluruh satuan dalam persegi besar tersebut. Untuk memudahkan perhitungan, maka luas persegi dapat dihitung dengan cara berikut. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Maka hasil kali jumlah satuan panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 satuan persegi. Jadi bisa kita simpulkan rumus luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk mencari luas persegi panjang. Kita lihat persegi satuan yang horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 persegi satuan mewakili panjang. Sisi vertikal 1, 2, 3, 4 persegi satuan mewakili lebar. Maka didapatkan banyaknya persegi satuan yang membangun adalah 4 dikali 6 sama dengan 24 persegi satuan. Maka luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Sekarang kita akan memahami tentang keliling persegi dan persegi panjang. Untuk memahami tentang keliling persegi dan persegi panjang, mari kita lakukan kegiatan berikut ini.
terdapat sebuah bidang berbentuk persegi dan disiapkan beberapa potongan pita yang masing-masing potongan pita ini berukuran 1 cm. Potongan-potongan pita ini akan disusun di sekeliling persegi dari A ke B, lalu ke C, ke D, dan kembali lagi ke A sehingga mengelilingi persegi ABCD. Oke, mari kita susun potongan-potongan pita tersebut. Kita letakkan potongan pita yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Diperlukan 16 potongan pita yang masing-masing berukuran 1 cm untuk mengelilingi persegi ABCD. Kegiatan yang baru saja kita lakukan disebut kegiatan mengukur. Dari kegiatan mengukur ini kita bisa menghitung keliling persegi ABCD. Mari kita hitung. Panjang pita ukur yang digunakan 1 cm. Jumlah pita yang diperlukan 16, maka keliling persegi ABCD adalah jumlah pita dikali panjang pita ukur, yakni 16 dikali 1 cm, sama dengan 16 cm. Sekarang kita akan mendalami lebih lanjut. Di sini terdapat persegi ABCD. Ada tanda garis merah di masing-masing sisi ABCD. Tanda garis merah ini menunjukkan bahwa panjang sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA masing-masing memiliki besar yang sama. Jika panjang sisi AB diketahui adalah 4 cm, maka panjang sisi BC, sisi CD, dan sisi DA juga adalah 4 cm. AB, BC, CD, dan DA disebut sebagai sisi persegi ABCD. Mari kita analisis lebih lanjut dengan menghitung keliling persegi ABCD. AB, BC, CD, DA adalah sisi-sisi persegi. Keliling persegi ABCD sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Atau keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Maka diperoleh rumus keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Dengan demikian kita dapat menghitung keliling persegi ABCD di samping adalah 4 kali sisi. Kita ketahui sisinya adalah 4 cm, maka 4 kali 4 cm sama dengan 16 cm. Dari kegiatan mengukur dan menghitung tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa keliling persegi merupakan jumlah dari keempat sisinya yang sama panjang. Kita analisis lebih lanjut. Jika sisi sama dengan S dan persegi memiliki 4 sisi, maka keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sehingga diperoleh rumus keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Sekarang kita masuk pada persegi panjang. Di sini juga disediakan kembali potongan pita berukuran 1 cm. Potongan pita ini juga akan kembali diletakkan di sekeliling persegi panjang A, B, C, dan D. Mari kita letakkan potongan pita ini satu persatu. Kita letakkan potongan pita yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kita sudah mengetahui diperlukan 12 potongan pita yang masing-masing berukuran 1 cm untuk mengelilingi persegi panjang ABCD. Kegiatan ini disebut kegiatan mengukur. Dari kegiatan mengukur ini kita bisa melakukan kegiatan menghitung keliling persegi panjang. Mari kita hitung. Panjang pita ukur yang kita gunakan adalah 1 cm, jumlah pita 12, maka keliling persegi panjang adalah jumlah pita dikali panjang pita ukur, maka 12 dikali 1 cm sama dengan 12 cm. Kita pahami lebih lanjut. Di sini terdapat gambar persegi panjang sama dengan yang telah kita ukur pada kegiatan sebelumnya. Persegi panjang ABCD, di mana sisi AB
sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi DA. Kita bisa amati dari tanda-tanda garis hitam pada sisi-sisi tersebut. Sisi AB sama panjangnya dengan sisi CD. Jika panjang sisi AB adalah 4 cm, maka panjang sisi CD adalah 4 cm. Sisi BC sama panjangnya dengan sisi DA. Jika panjang sisi BC adalah 2 cm, maka panjang sisi DA pun juga 2 cm. Dan jika sisi AB kita sebut sebagai sisi panjang atau P, maka sisi yang sejajar dengannya, yakni sisi CD pun juga disebut sebagai sisi panjang atau P. Dan jika sisi BC kita sebut sebagai sisi lebar atau L, maka sisi yang sejajar dengannya, yakni sisi DA pun juga disebut sebagai sisi lebar atau L. Sisi AB yang sejajar dengan sisi CD disebut sebagai sisi panjang atau P. Sisi BC yang sejajar dengan sisi DA disebut dengan sisi lebar atau L. Mari kita analisis lebih lanjut dengan menghitung keliling persegi panjang ABCD. AB, BC, CD, dan DA merupakan sisi-sisi persegi panjang ABCD. Keliling persegi panjang sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA, atau keliling persegi panjang sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau disingkat P tambah L tambah P tambah L. Maka kita peroleh rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Dengan demikian kita dapat menghitung keliling persegi panjang ABCD di samping. Kita masukkan rumus 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali panjang 4 cm ditambah lebarnya 2 cm. Maka 2 dikali 6 cm sama dengan 12 cm. Yang perlu diingat adalah tanda dalam kurung di antara panjang tambah lebar. Maka yang di dalam kurung ini harus dioperasikan terlebih dahulu, yakni panjang ditambah lebar baru kemudian dikali 2. Dari kegiatan mengukur dan menghitung tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa keliling persegi panjang merupakan jumlah dari keempat sisinya, di mana sisi-sisi yang sejajar adalah sama panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Sisi-sisi yang sejajar sama panjang. Jika salah satu sisi disebut P dan yang lainnya adalah L, maka keliling persegi panjang sama dengan P tambah L tambah P tambah L. Dan kita peroleh rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Keliling persegi panjang. Berikut ini beberapa soal dan pembahasannya. Mari kita simak bersama. Lantai ruangan dengan ukuran 10 meter dan 6 meter akan dipasangi keramik yang berukuran 20 cm x 20 cm. Berapa jumlah keramik yang dibutuhkan? Pertama kita analogikan dulu lantai ruangan dengan ukuran 10 meter dan 6 meter. Tentunya tidak mungkin lantai ruangan ini berbentuk persegi. Dan sudah bisa kita bayangkan lantai ruangan ini berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita akan menganalogikan keramik. Keramik berukuran 20 cm x 20 cm. Dan keramik ini berbentuk persegi dengan keempat sisinya sama panjang, yakni 20 cm. Keramik-keramik ini akan disusun untuk memenuhi lantai ruangan. Kira-kira analoginya begini. Keramik akan disusun begini hingga nantinya lantai ruangan ini akan terpenuhi dengan keramik. Hal ini berkaitan dengan konsep luas. Maka untuk menghitungnya kita hitung yang pertama adalah luas lantai ruangan. Ingat, lantai ruangan berbentuk persegi panjang, maka kita pun menggunakan rumus luas persegi panjang, yakni L sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan panjang 10 meter dikali lebar 6 meter. Maka luas lantai ruangan adalah 60 meter persegi. Dan 60 meter persegi ini kita jadikan ke dalam bentuk sentimeter. Kenapa? Karena keramik berukuran sentimeter.
Maka 60 meter persegi kita jadikan centimeter persegi adalah dikalikan 10.000 cm. Maka luas lantai ruangan menjadi 600.000 cm persegi. Ini setara dengan 60 meter persegi. Berikutnya kita akan menghitung luas keramik. Keramik berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi, yaitu S kali S atau sisi kali sisi. Kita masukkan panjang sisi 20 cm dikali 20 cm. Luas keramik adalah 400 cm persegi. Maka jumlah keramik yang dibutuhkan adalah luas lantai ruangan dibagi luas keramik. 600.000 cm persegi dibagi 400 cm persegi, maka didapatlah jumlah keramik yang dibutuhkan, yaitu 1.500 keramik. Yang berikutnya, sebidang tanah kosong memiliki ukuran 20 meter kali 15 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar kawat dengan biaya Rp30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut? Tanah kosong berukuran 20 meter kali 15 meter. Maka bentuk tanah kosong tersebut adalah persegi panjang. Tanah kosong ini akan dikelilingi dengan pagar kawat. Kira-kira seperti ini analoginya. Garis hijau ini kita andaikan pagar kawat. Nah, maka akan terbentuklah seperti ini. Biaya kawat per meter Rp30.000. Konsep ini menggunakan konsep keliling. Maka untuk mencari biaya pemasangan pagar kawat yang diperlukan, kita hitung yang pertama kali adalah keliling persegi panjang. Dengan rumus 2 kali panjang ditambah lebar, kita masukkan 2 kali panjang 20 meter ditambah lebar 15 meter. Ingat, yang di dalam kurung dioperasikan dulu baru dikali 2. Maka keliling persegi panjang sama dengan 2 kali 35 meter, yakni 70 meter. Maka biaya pemasangan pagar kawat adalah keliling persegi panjang dikali biaya kawat per meter, yakni 70 dikali Rp30.000. Maka didapatlah biaya pemasangan pagar kawat pada sebidang tanah kosong tersebut adalah Rp2.100.000. Yang berikutnya disajikan sebuah gambar. Hitunglah keliling dan luas bangun di atas. Di sini kita mendapat beberapa keterangan. Kita andaikan dulu bangun-bangun ini kita beri masing-masing di titik sudutnya. Yang pertama A, B, C, D, E, F. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sisi BC, sisi CD, dan sisi DE itu sama panjangnya. Jika sisi CD adalah 10 cm, maka sisi BC pun juga 10 cm. Dan sisi BC sama besarnya, sama panjangnya dengan sisi yang di hadapannya. Untuk mengetahui sisi yang ada di hadapannya, maka kita tarik garis dan kita beri nama ini titik G. Dalam hal ini BC sama panjangnya dengan AG, maka jika BC 10, AG juga sudah pasti 10 cm. Dan sisi AB sama panjang dengan sisi GC, maka sisi AB 10 cm, sisi GC juga 10 cm. Kita sebut ini bangun 1. Kita sudah mendapatkan data sisi GC 10 cm dan dia sama panjangnya dengan sisi di hadapannya. Kita tarik garis kembali dari C dan kita beri nama
titik H. Dengan demikian sisi GC sama panjangnya dengan sisi FH. Sisi GC 10 maka FH juga 10 cm. Lalu sisi CH sama panjangnya dengan sisi DE yang ada di hadapannya, dan kita ketahui ada keterangan di situ yang menunjukkan sisi DE sama panjang dengan sisi CD. Sisi CD 10, maka sisi DE juga 10, maka sisi CH pun juga 10, dan sisi yang ada di hadapan sisi CH yakni sisi GF juga 10 cm. Kita beri nama ini bidang 2. Sekarang kita bisa mendapatkan bahwa HE sama panjangnya dengan CD. CD 10 cm maka HE juga 10 cm dan DE 10 cm. Kita beri nama ini bidang 3. Dengan demikian kita bisa menghitung keliling bangun di samping. Kita hitung per bangun. Bangun 1. Jika kita mengamati secara rinci, masing-masing bangun, baik bangun 1, bangun 2, bangun 3 ini berbentuk apa? Ya, betul, bentuk persegi, di mana masing-masing sisinya mempunyai panjang yang sama yaitu 10 cm. Maka kita mencari keliling bangun 1 dengan menggunakan rumus keliling persegi, yakni 4 kali sisi. Kita masukkan sisinya 10 cm, 4 kali 10 cm sama dengan 40 cm. Bangun 2 pun juga sama, bangun 3 juga sama. Jadi keliling masing-masing bangun tersebut adalah 40 cm. Maka keliling bangun di samping kita jumlahkan semuanya. Keliling bangun 1 ditambah keliling bangun 2 tambah keliling bangun 3, didapatlah 40 cm tambah 40 cm tambah 40 cm. Maka keliling bangun di samping adalah 120 cm. Sekarang kita akan menghitung luas bangun di atas. Masih sama, kita akan menggunakan rumus luas persegi, yakni sisi kali sisi. Baik bangun 1, bangun 2 maupun bangun 3 sekiranya memiliki luas yang sama karena panjang sisi-sisinya adalah sama, yakni 10 cm. Kita masukkan 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Inilah luas bangun 1. Dengan demikian luas bangun 2 pun juga sama 100 cm persegi, demikian juga dengan bangun 3. Maka luas bangun di atas adalah jumlah dari ketiga luas bangun tersebut, yakni luas bangun 1 tambah luas bangun 2 tambah luas bangun 3. 100 cm persegi tambah 100 cm persegi tambah 100 cm persegi, didapatlah luas bangun di atas adalah 300 cm persegi. Demikianlah presentasi dari kelompok 13.